Perkenalkan, nama saya Siti Muya Sarah dengan NIM 23504100111. Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Bofilia Kosati dengan NIM 19. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Purnyanti dengan NIM 2350410027. Independensi Bank Sentral. Independensi Bank Sentral sebagai pilar penting stabilitas ekonomi. Nah, apa itu independensi Bank Sentral? Independensi Bank Sentral adalah kebebasan bank sentral dalam menjalankan tugas dan kebijakannya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah atau pihak lain. Tujuannya menjaga kestabilan ekonomi, khususnya nilai mata uang dan inflasi. Jenis independensi bank sentral. Independensi tujuan atau goal independence adalah bank sentral bebas menentukan tujuan akhir kebijakan moneternya seperti inflasi, stabilitas nilai tukar, atau perkembangan ekonomi. Yang kedua, ada independensi instrumental atau operasional. Bank sentral tidak menentukan tujuan, tapi bebas memilih instrumen atau cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, mengatur suku bunga, operasi pasar terbuka, atau cadangan wajib. Ketiga, independensi personal menjamin bahwa pimpinan bank sentral diangkat melalui proses yang adil dan tidak bisa diberhentikan sembarangan oleh pemerintah. Ini menjaga intervensi politik. Yang keempat, independensi finansial. Bank sentral memiliki anggaran operasional sendiri dan tidak tergantung pada anggaran negara. Ini penting agar bank sentral bisa menjalankan kebijakan secara mandiri dan efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara independensi bank sentral dan efektivitas kebijakan moneter. Independensi bank sentral memainkan peran penting krusial dalam menjaga efektivitas kebijakan moneter. Ketika otoritas moneter memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah kebijakan, mereka dapat lebih fokus pada tujuan utama seperti stabilitas harga dan pengendalian inflasi tanpa harus tunduk pada tekanan jangka pendek dari kepentingan politik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya di bidang moneter. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan suku bunga, mengendalikan inflasi, serta menjaga kestabilan sistem pembayaran secara mandiri dan objektif. Dalam artikel Independensi Bank Indonesia di Persimpangan Jalan yang ditulis oleh Bambang Murdadi, mengemukakan bahwa independensi BI mengalami tantangan dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Kedua undang-undang ini berpotensi mengurangi kewenangan BI khususnya dalam pengawasan perbankan dan pengelolaan mata uang yang sebelumnya merupakan bagian dari tugas BI. Pengurangan kewenangan ini dapat mempengaruhi kemampuan BI dalam menjalankan kebijakan moneternya secara efektif, karena koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi lebih kompleks. Mario Draghi dalam pidatonya menegaskan bahwa independensi bank sentral bukan hanya prinsip hukum, tapi juga syarat mutlak untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan moneter. Ia juga menekankan bahwa independensi harus diimbangi dengan akuntabilitas agar politik dapat percaya bahwa bank sentral bertindak sesuai mandatnya. Tanpa kepercayaan publik, efektivitas kebijakan menurun meski independensi secara hukum tetap ada. Jadi, independensi bank sentral sangat penting untuk efektivitas kebijakan moneter. Namun, independensi tersebut harus dijaga dan diimbangi dengan akuntabilitas agar kebijakan yang diambil dapat dipercaya dan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi.
Di materi yang ketiga ini saya akan membahas tentang studi kasus independensi Bank Indonesia. Nah, independensi Bank Indonesia dilakukan ini bukan hanya semata-mata tunduk karena sistem politik saja, tetapi juga untuk mengatasi sistem moneter yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan menyediakan atau menyajikan dua studi kasus. Di kasus yang pertama yaitu di tahun 1997, Indonesia itu mengalami sistem krisis moneter, di mana nilai mata rupiah menurun, inflasi melonjak, dan pada saat itu Bank Indonesia belum bersifat independen, yang menjadikan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tujuannya sih untuk mengurangi defisit, tetapi hal tersebut berdampak buruk yaitu menghasilkan hiperinflasi. Jadinya berdampak atas kepercayaan masyarakat itu menurun terhadap pemerintah. Kemudian setelah krisis tersebut terjadi transformasi besar-besaran di tahun 1999 yang mana Bank Indonesia sudah beralih fungsi menjadi bank yang independen. Tujuannya yaitu untuk mengatur sistem moneter yang ada di Indonesia bukan hanya tunduk pada politik belaka. Nah, di studi kasus yang kedua yaitu pada pandemi COVID-19 kemarin yang mana Bank Indonesia sendiri itu, negara Indonesia membutuhkan uang yang banyak, tetapi jumlahnya itu terbatas. Jadi, Bank Indonesia itu memiliki kebijakan untuk membeli surat berharga milik negara. Tetapi, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Takutnya keindependenan Bank Indonesia itu tuh dipertanyakan. Takutnya itu tergoyahkan seperti itu. Jadi, menuai kontra tapi ada juga yang mendukung. Tetapi Bank Indonesia dengan prinsip kehati-hatian tetap membeli surat berharga milik negara, dan dari kejadian tersebut berdampak ekonomi tetap stabil dan inflasi itu tetap stabil, tidak melonjak seperti itu. Jadi kesimpulan dari independensi Bank Indonesia ini tuh bukan berarti Bank Indonesia itu ingin berjalan sendiri atau berdiri sendiri, tetapi memiliki tujuan yaitu untuk menangani kasus krisis moneter atau masalah-masalah keuangan yang ada di Indonesia. Seperti itu.